terkait akselerasi belanja pemerintah, terutama kementerian yang beranggaran besar, kemudian mendorong realisasi program prioritas Presiden. Pemerintah optimistis jelang akhir tahun atau kuartal 4 2025, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai level 5,4 hingga 5,6%. Salah satu faktor pendorongnya adalah adanya belanja pemerintah yang akan cepat diselesaikan pada penghujung tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memimpin rapat Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Rapat ini fokus mengakselerasi efektivitas kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2025 melalui percepatan investasi, penyelesaian program prioritas serta dukungan pembiayaan dan aktivitas ekonomi nasional, termasuk sektor UMKM dan sektor produktif. Usai rapat, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa potensi kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa dicapai di kuartal 4 2025 berkisar di level 5,4 hingga 5,6%. Angka pertumbuhan ekonomi ini cukup optimis, didorong oleh adanya belanja pemerintah yang akan dituntaskan pada penghujung tahun ini. Terkait akselerasi belanja pemerintah, terutama kementerian yang beranggaran besar, kemudian mendorong realisasi program prioritas Presiden, yaitu mulai dari MBG, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, listrik pedesaan, kampung nelayan, dan lain-lain, dan stimulus ekonomi yang sudah diluncurkan termasuk BLT Kesra. Nah, kesiapan Nataru, nanti program diskon transportasi ini sudah disiapkan terkait dengan diskon tarif tersebut mencakup tiket kereta api, angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan udara, dan dari Kementerian PUPera sudah menyiapkan terkait dengan tarif diskon tarif tol. Erlangga menambahkan pemerintah sepakat untuk mempercepat belanja negara yang mayoritas harus direalisasikan di penghujung tahun. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi, mulai dari stimulus libur Natal dan Tahun Baru, bantuan sosial hingga stimulus kredit usaha rakyat. Berbagai stimulus ekonomi ini diharapkan dapat mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Komisi 11 DPR RI mendorong perbankan untuk lebih aktif dalam membantu akses pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hanif Dakiri menegaskan kemudahan dan perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM merupakan upaya memperkuat fondasi pemerataan ekonomi secara nasional, di mana Komisi 11 menilai industri keuangan khususnya perbankan harusnya lebih proaktif menjangkau pelaku UMKM agar kebijakan kemudahan akses pembiayaan benar-benar terasa dan tepat sasaran. Yang pada intinya adalah memberikan kemudahan akses bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan di perbankan. Nah, kita mendorong agar OJK sebagai regulator dan sekaligus pengawas perbankan untuk benar-benar bisa menyiapkan instrumen yang memadai melalui POJK 19 ini kepada institusi perbankan maupun lembaga keuangan non-bank untuk memastikan agar UMKM benar-benar lebih mudah. Pemirsa, kita ke informasi emiten. Maskapai penerbangan BUMN PT Garuda Indonesia Persero Tbk membuka peluang rights issue di tahun 2026 mendatang. Langkah itu menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi bisnis di tahun depan. Maskapai penerbangan BUMN PT Garuda Indonesia Persero Tbk membuka peluang bisnis rights issue sebagai bagian dari peta jalan aksi korporasi 2026 guna memperkuat kinerja bisnis grup. Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Untoro menjelaskan, proses rights issue sebelumnya telah dilakukan oleh anak usaha yakni PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk pada akhir Oktober 2025. Kedepan perseroan tidak menutup kemungkinan aksi serupa bakal dilakukan. Thomas mengatakan seluruh opsi yang ada masih akan dikaji dan dibahas lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan terkait sebelum diputuskan. Langkah itu menjadi bagian dari strategi Garuda untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi bisnis maskapai pelat merah pada 2026. Sebelumnya PT Angkasa Pura Indonesia diketahui telah berpartisipasi dalam rights issue GMFI
dengan menyetorkan aset berupa lahan atau inbreng dengan nilai mencapai 5,66 triliun rupiah. Melalui aksi rights issue ini, GMFI menerbitkan sebanyak-banyaknya 124,26 miliar saham seri B dengan nilai nominal Rp25 per lembar. Manajemen GMFI menyampaikan Angkasa Pura akan berpartisipasi dalam aksi korporasi tersebut dengan menyetorkan lahan seluas 972.123 meter persegi di Kompleks GMF Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Berbagi sumber, IDX Channel. Emiten properti terafiliasi Hermanto Tanoko PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk mendapatkan restu pemegang saham untuk melaksanakan rights issue. Persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan rights issue diperoleh dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang digelar pada Kamis 27 November 2025. Dalam rights issue tersebut, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,33 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham. Direktur Utama Perseroan Budi Agusti menyampaikan rights issue ini bukan hanya tentang pendanaan, tetapi langkah strategis untuk memantapkan fondasi pertumbuhan ke fase yang lebih agresif. Rencananya dana yang diperoleh dari rights issue akan digunakan untuk melakukan ekspansi dan pengembangan proyek-proyek strategis. Selain untuk penguatan modal kerja dan perbaikan struktur permodalan, aksi korporasi ini juga diarahkan untuk memperkuat basis recurring income Perseroan, terutama dari segmen hospitality dan pengelolaan aset berkelanjutan. Selanjutnya, pemirsa, PT Indika Energy Tbk terus mendorong diversifikasi usaha di luar batubara. Targetnya pendapatan dari segmen non batubara bisa menyentuh 50% pada tahun 2028. PT Indika Energi Tbk atau INDI mulai menggenjot bisnis non batubara untuk mengurangi ketergantungan pada Kideko sebagai kontributor utama pendapatan. Hingga kuartal 3 tahun ini sebanyak 81% pendapatan INDI masih bersumber dari batubara, sementara non batubara baru menyentuh 19%. Pendapatan Perseroan turun 19,1% year on year menjadi 1,44 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam bersih terkoreksi hingga 98,6% menjadi hanya 0,5 juta dolar Amerika Serikat. Untuk menggenjot kontribusi non batubara, INDI mendorong percepatan proyek tambang emas Awak Mas yang saat ini sudah mencapai progres konstruksi 43%. Dengan realisasi biaya 234 juta dolar Amerika Serikat hingga akhir Oktober 2025. Uji coba produksi emas direncanakan pada akhir 2026 dan produksi komersial ditargetkan pada kuartal pertama 2027. Sebagian besar capex 2026 akan difokuskan untuk mempercepat pengembangan proyek ini. Di segmen kendaraan listrik, INDI terus memacu penjualan motor listrik merek Alfa yang sudah memiliki 3 model serta mulai memasuki segmen penjualan B2B bersama perusahaan logistik, e-commerce, operator ojek online, dan PLN. Lebih dari 50% penjualan Alfa saat ini berasal dari pasar B2B. Di saat bersama melalui Invi, INDI juga menjadi kontributor dan penyedia solusi transportasi bis dan truk listrik untuk sejumlah sektor. Analis menilai target kontribusi non batubara 50% pada 2028 masih realistis selama proyek Awak Mas berjalan sesuai jadwal dan bisnis kendaraan listrik terus bertumbuh. Berbagai sumber, IDX Channel.